Welcome to Genster, Generasi Stereo Podcast. Video. Finally. Udah lama banget ya, seminggu kita gak Iya, ketemu lu. ya. Tuh jatuhnya ini gak sih? Jatuhnya kayak 2 minggu gitu gak sih kita ketemunya? Iya. Berasa lama ya. Iya lama banget. Lama banget ya. Tapi hari ini kayak berasa berat deh, gue cewek sendiri. Iya Waduh. bener. Kayak berasa, oh my god, I'm so special di tengah-tengah cowok-cowok indah ini ya. Padahal aku juga spesial. Iya, yang habis jadian mah beda. Gimana? Waduh. Ah, Apakah itu implementasi dari podcast minggu lalu? Implementasi. We never Berat know. bahasanya sekarang Cinta ya. adalah pengorbanan. Pengorbanan. Effort. Effort. Like literally so. So let's go with start now ya guys ya. Oke. Get started. Jadi sekarang kita udah di episode kelima guys. Kita udah di episode kelima dan hari ini kita mau ngebahas tentang love yourself. Jadi kayak cintai diri lu sendiri. Iya, bener Baby sih. you should go and love yourself. Waduh. Waduh, enggak gitu. Oh, bukan Love ya? yourself tuh kayak cintai ususmu. Enggak dong. Enggak. Udah cukup ya. Tapi gimana sih pandangan orang-orang dewasa mungkin? Yo. Ya? Atau lu merasa lu dewasa atau belum? Gue dewasa muda. Dewasa muda. Dewasa muda. Iya, Dewasa gimana sih masih pandangan muda. dewasa muda? Boleh gak sih kita gak usah ngomongin dewasa dan muda. Saya merasa. Soalnya udah ada yang dewasa sekali. Sangat Iya. dewasa. Sangat dewasa. Now I'm the youngest. Mungkin Oke. kita nanya ke yang paling muda dulu kali ya. Boleh. Gerald mungkin. Apa sih itu love yourself gitu. Mungkin Love yourself. teman-teman di rumah pengen tahu Lagunya juga BTS nih. bukan sih? Emang iya ada ya. Nggak tahu ya. Itu Boy With Love bukan? Boy with love bro. bukan. Boy with Salah love. ya. Jadi kayak love yourself ya. Love yourself itu kayak ya kalau gue sih menurut gue kayak itu cuma perlu ditranslate aja sih ke bahasa Indonesia sih. Love yourself ya lu harus cinta sama diri lu sendiri. Tuh. Iya. Tapi kan cakupannya banyak ya kalau misalnya cintai diri Bener banget. sendiri. Banyak orang di luar sana kayak ngomong, gue cinta kok sama diri gue sendiri tapi masih begadang, masih suka ngerokok, suka nge-vape, minum-minum. Wah dia gak sadar ternyata dia gak sayang sama diri dia ya. Begadang, Are you just talking about yourself ya? No. begadang. Aku Iya. nggak ngerokok, aku nggak minum, aku nggak Nge-vape. nge-vape. Tapi aku begadang. Wah Atau kemarin gue dimarahin coy. Enggak dong, gue gak mau denger. mau denger juga sih. Bercanda. Tapi itu mungkin efeknya beberapa tahun ke depan mungkin Iya, ya. Mungkin kalau betul. udah umur 30 baru berasa Iya. ya kalau kita Yes. begadang. Iya. Gitu. Dan love yourself itu kayak mungkin lebih ke mengetahui tentang diri lu sendiri gitu loh. Oh, Kayaknya itu benar-benar. sih yang paling penting. Iya. Soalnya kalau kita lihat ibadah kemarin tuh firman Tuhan dari minggu kemarin kan ada dibilang bahwa cintai sesama seperti dirimu sendiri gitu ya. Jadi maksudnya dimulainya dari diri kita sendiri Iya. dulu Yes, baru betul, kita betul. bisa Betul. mengasihi sesama gitu. Ya, kayak yang gue bilang tadi sih kayak mengetahui batasan diri lu sendiri gitu loh. Kayak Karena mungkin banyak anak-anak muda di luar sana yang masih bingung sama diri dia sendiri. Mungkin dia lebih mengenal orang-orang sekitar Iya. dia tapi dia masih bingung. Iya betul. Gue ini maunya kemana sih? Gue ini siapa sih diri gue sebenarnya gitu ya? Masih banyak pencarian benar. jati diri Iya, iya. gitu kali benar, ya. masih survive apa sih? Iya. Journey gitu ya, masih mencari gitu, berkelana gitu. ya, dan kebanyakan orang zaman sekarang ini kayak bisa membahagiakan orang lain tapi nggak bisa membahagiakan diri sendiri. Iya benar. Wah. Sehingga jatuhnya jadi banyak yang kena, maksudnya memvonis dirinya sendiri kena kesehatan Nah, mental. Iya. itu. Kena masalah mental bukan kesehatan mental. Masalah mental ya. Penyakit mental. Penyakit Iya penyakit mental. mental. Mungkin karena dia terlalu fokus kayak gue lebih apa ya? Gue prioritasin orang-orang sekitar gue dulu deh. Gue ntar dulu deh, gue nanti gampang gitu. Tapi pada akhirnya ya mungkin gak ada yang apa ya ngurusin dia gitu. Gak ada yang bantu dia. Gak ada yang bantu dia. Jatuhnya kayak dia selalu ngedengerin orang tapi dia nggak pernah didengar. Iya benar. Itu menyedihkan, itu sakit Menyedihkan banget sih. bro. Tapi Iya. kira-kira emang itu yang terjadi nggak sih di anak muda sekarang itu? Atau sebenarnya mereka hanya ya itu tadi mungkin karena ada beberapa masalah terus mereka menjudge dirinya sendiri bahwa gue kayaknya kena masalah mental nih gitu. Ya itu mungkin hal yang gak sedikit dijumpai anak-anak muda sekarang ya.
mungkin bagi orang-orang yang punya temen atau punya istilahnya bestie gitu, mungkin dia bisa cerita ke teman-teman di circle-nya gitu. Cuman untuk sebagian orang dia tidak berkesempatan untuk memiliki itu mungkin, jadi dia ngerasa sendirian, jadi dia bingung mau cerita ke siapa. Dan aku ngeliat cukup banyak sih orang-orang kayak gitu. Gitu sih. Jadi dia ngerasa kesepian dan setiap beban hidup yang dia miliki ya dipendam sendiri. Jadi itu mau pengaruhi mental health. Tapi gitu. tadi kayaknya kita sebelum ngobrolin ini, kita tadi ngobrol soal semakin besar circle kita semakin Iya, kecil. bener juga. Jadi terkadang kita terlalu memberatkan hidup kita tuh ke diri kita sendiri. Jadi nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Kadang juga ada orang yang jadinya trust issue gitu loh ke orang. Jadi kayak takut cerita sama orang atau gimana. Jadinya dia kayak membebankan beban dia tuh ke diri dia sendiri dan dia merasa kalau dia itu sendiri gitu. Iya, dan pada akhirnya rasa yang dipupuk selama ini kayak gue sendirian deh, dan pada akhirnya dia merasa dia nggak berharga gitu, dia merasa useless gitu, karena ya gue mau cerita ke siapa lagi gitu. Gue ngerasa mungkin nggak dibutuhkan sama orang-orang sekitar, jadi dia ngerasa useless dan dia yang merasa diri dia rendah gitu, jadi dia nggak bisa mencintai atau love diri dia sendiri gitu. Kira-kira ada pengalaman seperti itu gak sih kalau kalian? Mengenai love yourself ini? Ada lah, pasti Oh, ada. boleh, mungkin langsung aja dari yang adanya kencang kali ya. Adea kali ya. Boleh Wadaw. cerita. Tapi jujur gue baru ngerasa sembuh ya kira-kira ini ya kayaknya. Oh, bagus dong. Waduh. Jadi bisa Untungnya dibagikan udah sembuh ya. pas bikin podcast ya. Iya. Penyintas. Sebenarnya nggak ngomong sembuh juga ya sih, maksudnya gue udah mulai Better bisa lah ya. menerima diri gue sendiri Biar gitu better. loh. Kayak awalnya yang pokoknya kayaknya di podcast minggu lalu gue udah pernah ngomong deh, gue trust issue sama orang, gue takut, gue anxiety, gue kayak kalau ngelihat orang tuh bawaannya kayak ini orang sebenarnya bisa gue percaya apa enggak sih gitu loh. Terus habis itu kayak kayak gue pernah kayak yang kayak kemarin gue ceritain gue pernah mendem perasaan ke cowok, terus habis itu karena gue nggak dapetin dia, terus gue mikir apakah gue se-hopeless ini, semenyakitkan ini atau gimana. Tapi ujung-ujungnya ya kita tuh nggak bisa ngejudge diri kita kalau misalnya kita sakit atau kita punya mental health atau gimana. Sebenarnya kan kalau itu kita harus datang ke dokter gak sih? Kita nggak bisa menjudge kalau misalnya kita kena mental health atau Iya. gimana gitu kan. Tapi kayak akhirnya sih kalau gue jadi nggak ngerasa sendiri karena gue tahu gue punya Tuhan gitu loh yang selalu ada buat gue. Walaupun kadang kalau kita ngobrol sama Tuhan tuh kayak nggak langsung dijawab ya. Kadang tuh kayak ada aja prosesnya. Tapi setelah itu kayak ternyata tuh Tuhan tuh ada. Maksudnya Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Dia tuh tahu setiap isi hati kita gitu sih. Itu yang membuat gue ternyata gue nggak sendiri tuh, gue sespesial itu gitu sih kalau gue ya. Coba Geraldi Pesakim si Hombing kayaknya punya juga deh. Wadaw. Sebenarnya kalau penyakit mental itu sebenarnya ada banyak kan jenisnya. Iya. Dan Kalau menurut Google ya. iya, dan Kak Happy, Cek Google dulu. Kak Happy, saya masih dengan contekan saya ya. Jadi ya gue lihat di sini ada banyak ya Iya. melalui search dari Google. Cuman gue ngambil yang emang kids zaman now. Iya, yang paling sering disebut ya, remaja-remaja paling zaman relate now. ya. Yes, Yang really. paling sering disebut kayak Apa tuh? ini, ada pertama depresi. Depresi. Terus ada juga bipolar Wow, bipolar. dan juga anxiety disorder. Anxiety. Anxiety. Ya itulah itu. Disorder. Nah cuman kayak kalau gue sendiri ya dari 3 itu, kan kalau misalnya depresi itu ya kita mungkin kayak overload gitu ya dalam aktivitas sehari-hari. Kalau bipolar itu gangguan mental yang menjadikan perasaan seseorang berubah secara drastis. Jadi kayak kadang dia lagi senang. Jadi di perubahan perasaan Perubahannya secara Maybe, drastis. iya. Ekstrim drastis. ya. Kadang bisa seneng banget tiba-tiba nangis gitu. Terus ada juga anxiety disorder, itu kayak dia tuh kayak cemas gitu loh atau bereaksi pada suatu objek. Misalnya dia ngelihat Kak Eki, Kak Eki. Karena saking menakutkan mukanya. Jadi kayak dia tuh takut yang berlebihan pada suatu objek atau benda. Cuman puji Tuhannya, Ayo nafas yang bener yuk. puji Tuhannya bipolar dan anxiety itu belum ada sih di gua. Jangan dong, jangan sampai juga. Cuman memang kalau depresi Sempet
Sempat. Atau lagi depresi? Enggak ya? Oh, berarti sempat pernah depresi Sempat ya? pernah depresi. Jadi kalau menurut gue ya kalau depresi itu mungkin kayak kalian tahu bom waktu yang siap untuk meledak gak sih? Gue ngerasa kayak kita itu semua manusia itu tuh adalah sebuah bom waktu yang selalu diberikan tekanan dan pada akhirnya akan siap untuk meledak gitu. Suatu saat setelah dia udah nggak bisa menahan tekanan dari manapun, dia akan meledak gitu. Nah, gue pernah ngerasain depresi kayak, wah ini kayak kerjaan gue overload sekali. Ya jadi kayak gue ngerasa ini tekanan udah terlalu banyak di hidup gue dari berbagai pihak. Kadang kayak gue rasanya kok sendiri gitu. Kadang gue suka apa ya, yang ngerasa depresi sendiri gitu loh kayak. Ini ya gue dan akhirnya memang gue akhirnya meledak. Gue ngerasa kayak oke, ini udah waktunya gue untuk ngerilis semua tekanan gue. Dan biasanya orang yang depresi dan sudah merilis keresahan hidupnya, gue itu bakal sangat menyeramkan ya. Dan gue pun mengakui saat gue nggak bisa mengendalikan diri gue, dan menurut gue itu gue sangat menyeramkan saat itu. Cuman untungnya untuk sekarang ini ya masih bisa ditahan semuanya. Gue nggak bilang kayak tekanan itu tuh bakal hilang dengan sendirinya. Cuman gue ngerasa kayak tekanan yang gue dapetin sekarang ini masih bisa gue handle sekarang gitu. Oke, jadi buat sobat Genster di luar sana yang masih ngerasain udah mulai ada timbul-timbul rasa-rasa kalau penyakit-penyakit mental yang barusan gue omongin ini udah mulai berasa nih di otak pikiran kalian. Yo, kalian harus semangat dan coba deh ngobrol sama teman-teman di sekitar kalian ya, karena pasti teman-teman di sekitar kalian ada yang mengerti tentang apa yang terjadi di diri kalian. Coba ya bentar ya. Ya ini sharing. Aku sama Geraldi pernah sama-sama depres, terus habis itu kita meledak berdua. Ingat? Oh iya? Beneran. Seru nih, Ini kayaknya bener-bener meledak berdua. Karena kita meledak berdua satu rumah jadi meledak juga. Dan itu tahu nggak penyelesaiannya gimana? Jadi mamaku, papaku sama Jones, dia itu duduk di ruang tengah. Terus kita sama-sama nggak boleh ngomong. Yeah. Jadi misalnya nih, Geral lagi ngomong, aku ditahan sama papa sama mamaku, jadi nggak boleh ngomong. Jadi waktunya Geral ngomong gitu. Terus habis itu pas Malu banget gua. pas aku ngomong, Geraldi ditahan, nggak boleh ngomong gini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang aku lagi ngomong terus Geraldi ngomong, nyokap bokap langsung kayak, bisa diem gak kalian? Kayak gitu. Jadi akhirnya kita jadi rilis dan akhirnya kita bisa tahu hati kita masing-masing gitu. Dan ternyata tuh kita sama-sama sudah menyimpan perasaan dendam itu sudah lama sekali ya. Jadi bisa dalam satu hari tuh kita nggak ngobrol sama sekali. Wow. Tapi akhirnya semua stres kita rilis, akhirnya semuanya tuh rilis, akhirnya kita saling mengampuni walaupun sekarang agak kesel juga sama dia, tapi ya udah gitu. Akhirnya kayak everything it's fine, everything it's okay. Our life is okay sekarang ya guys. Atau ini paha gue bentar lagi merah semua. Iya gitu guys, jadi kayak nggak apa-apa gitu. Stress release tuh nggak apa-apa. Kayak kita kadang kita tuh boleh meledak kadang-kadang gitu. Tapi akhirnya kita bisa saling mengasihi adik. Iya. Iya kakak gitu. Iya kakak. Cuman kayak lebih baik daripada meledak, lebih baik diceritakan. Iya. Biar nggak perlu heboh satu kampung. Pada saat itu kita heboh sekali. Iya. Kita benar-benar sampai teriak-teriak gimana gitu. Lebih baik diomongin. Iya, kalau misalnya lagi kesel sama si ini yang ngomong, lagi kesel sama gue sama yang si ini ngomong. Gitu guys. Tapi bagus banget ya dari sharing ini, gue nangkep beberapa poin sih kayak. Apa tuh Kak? Yang pertama tadi dikomunikasiin ya, karena kadang kita nggak bisa tahu juga ya kayak orang yang kita kesel ini tahu nggak sih kalau kita kesel gitu atau sebaliknya gitu. Jadi lebih baik diomongin. Terus juga kalau misalkan kayak teman-teman udah mulai ngerasain gejala-gejala depresi mungkin ya, jangan jangan merasa sendiri, jangan menutup diri gitu. Mungkin dengan teman-teman sharing, tapi tetap kita ceritanya ke orang-orang kita percaya ya.
mungkin dengan kita cerita beban kita bisa berkurang gitu ya, bisa ya walaupun nggak menyelesaikan masalah, cuman at least ringan sedikit Release, lah, iya, keluar. rilis. Oh, catatan juga untuk teman-teman yang ngedengerin ceritanya, biasanya orang-orang yang depresi dan segala macam itu cuma pengen didengar. Betul. Jangan dijudge. Kalau Betul. dijudge yang ada mereka makin tertahan. Iya, jadi malas ceritanya Iya. ya kayak. Terus juga gue ada satu lagi insight nih dari cerita tadi kayak, ya emang gak mudah gitu. Kadang kan kita kesel sama orang nggak bisa hilang dalam satu malam gitu. Cuman ya itulah prosesnya gitu. Kita pelan-pelan memaafkan. Emang gak instan tapi ya itu mungkin proses yang Tuhan izinkan gitu. Buat kita jadi makin lebih sabar ke depannya. Kita jadi makin lebih apa ya, mungkin sayang gitu. Mungkin kayak sama adik, sama keluarga. Atuh gue geli. Bisa aja kan lewat berantem-berantem, one day pas udah berkeluarga, nanti udah punya Iya. suami istri, udah baikan. Jangan pas udah suami istri baru berantem, jangan dong. Justru pas udah gede jadi damai. Ya. Asik-asik. Gitu. Kalau dari Kak Eki sendiri gimana nih? Mungkin Kak Eki ada pengalaman-pengalaman tentang love yourself mungkin? Kayaknya sebenarnya banyak kali ya. Banyak ya. Karena jam terbangnya lebih tinggi ya Iya, daripada bisa kita bikin ya. Sebenarnya karena sebenarnya tipe karakternya juga introvert sebenarnya. Jadi dari dulu sebenarnya tipe yang kalau nggak diajak ngobrol nggak bakal ngajak orang ngobrol awalnya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah jadi ambivert ya. Karena udah banyak mengalami Proses. 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 udah Pasang nggak surut. seperti dulu gitu. Tapi kalau dulu sih pernah tuh sering yang ngalamin. Mungkin karena introvert itu suka nyendiri ya. Bingung juga sih sebenarnya kenapa. Tapi memang kayak lebih enak kayak sendirian gitu loh. Kayak melakukan hal sendiri itu udah seneng gitu. Tapi ada satu titik di mana kayak ngerasa kok kayaknya bener-bener sendirian banget ya gitu. Di situ barulah bener-bener apa ya, tahu bahwa sendirian doang tuh juga nggak bagus. Ya dari situ. Nah dari situlah ternyata kenal yang namanya komunitas ya kan. Karena waktu itu tuh ceritanya karena saking suka sendirinya di rumah, kebetulan adikku itu tipenya ekstrovert, malah kebalikannya. Jadi waktu itu dia duluan di sekolah itu dari SMP dia tuh udah jadi ketua Rokris, ketua itu. Jadi tuh dia punya komunitas yang isinya anak-anak Tuhan lah isinya gitu ya. Dari situ adikku tuh ngajakin dari situ mulai ngikut. Ya dari situ mulai ngerasa bahwa komunitas itu penting, bahwa ternyata di komunitas itu ada teman-teman yang bisa dengerin kita curhat, ada teman-teman yang bisa membangun, memberikan doa, kekuatan gitu loh pokoknya. Didengerin seperti yang tadi Gerard bilang gitu ya, bahwa kalau kita punya masalah, dan dari situ ngerasa bahwa penting banget komunitas gitu. Dari situ ikut terus sampai sekarang, sampai akhirnya terbawa di kehidupan sendiri gitu. Dari situ mulai dari komunitas itu kan belajar bahwa awalnya belajar apa ya, misalnya saat teduh. Dari saat teduh itu kayaknya sendirian apa tuh, kalau cuma sendiri tuh sunyi gitu. Akhirnya belajar coba main gitar. Dari belajar main gitar akhirnya ternyata waktu masuk ke sekolah di SMA gitu, dari SMP ke SMA ternyata terpakai gitu, maksudnya bahwa kita tuh bisa menggunakan apa yang udah kita dapat gitu ya, karena kita mulai ngikut Tuhan, Tuhan kasih proses itu tuh kita bisa melayani juga. Mulai dari situ tuh aku seneng ngerasa bahwa ternyata hidup gue ini bisa berguna juga ya, bahwa ternyata meskipun gue mungkin gak bisa ngomong nih, gue kan karena introvert tadi jadi kalau ngomong tuh kayaknya susah banget gitu ya, tapi ternyata gue bisa melayani teman-teman di Rokris gue di sekolah gitu dengan cara mungkin main gitar, atau mungkin dari hal kecil berdoa, karena kalau berdoa kan ngomongnya nggak banyak ya dibanding bawa firman Tuhan gitu. Maksudnya cari yang mudah. Dari situlah mulai ngerasa bahwa ada perubahan. Gue sendiri pun mengalami bahwa gue mengalami perubahan gitu, sampai akhirnya ternyata bener guys, bahwa saat kita mulai mencintai diri kita dapat masuk ke komunitas yang benar, yang membangun, dan Tuhan proses gitu ya, bahwa gue tuh gak nyangka bahwa gue bisa sampai sekarang gitu, maksudnya di titik sekarang. Karena saking introvertnya tuh dulu kayak selesai sekolah, selesai SMA tuh gak mau kuliah, bener-bener kayak mau menikmati hidup gitu, ceritanya mengalir. Tapi
entah gimana ceritanya. Sebenarnya kalau mau diceritain panjang banget nih, gimana sampai akhirnya gue bisa jadi guru, bisa jadi bahkan kepala sekolah, itu tuh kayak prosesnya sebenarnya panjang teman-teman, dan itu tuh dimulai dari tadi gitu, gue mulai mencintai diri gue karena gue tahu gue ternyata bisa berguna gitu. Saat gue kenal Tuhan Yesus di dalam komunitas itu, gue tahu bahwa gue itu ternyata bisa melakukan hal yang mungkin kecil tapi sebenarnya berdampak juga buat orang lain dan terlebih buat gue sendiri gitu. Dari situ gue tahu bahwa mencintai diri kita sendiri itu penting teman-teman, dan cari komunitas, cari tempat yang benar-benar membuat lu bisa bertumbuh, itu sih penting ya gitu, karena itu yang akan membuat prosesnya Tuhan mengubahkan diri kita gitu. Panjang kan jadinya. Mantap. Soalnya beda ya kalau jam terbangnya sudah tinggi dengan kita yang jam terbangnya masih sedikit ya guys ya. Bu Iin dan Pak Daniel, kalau mau nyari pengkhotbah buat Regen boleh. Silakan yang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu soal kehidupannya Kak Iki bisa berubah menjadi seperti ini, berarti Minggu dateng sih. Aduh, bener juga, aduh. Iya kan ya? Pusing. Iya, Aja udah keringetan nih. Gimana Full ya? partnya nanti di situ. Iya bener Ini kan? kan katanya banyak nih kalau diceritain dari awal sampai Langsung bisa jadi batuk. kepala sekolah kan. Ini Nanti kayak masih konsep teaser. ceritanya kayak itu yang Tuhan kasih makan 5.000 orang itu ya di bukit. Waduh. Dia duduk kayak Iya, duduk iya, di batu dia gitu. Duduk gini. Kita duduk ngeliat gitu kan. Kayak di batu ceritanya gitu kan. Batu terus jadi patung. Di atas Malin sound system. kundang, malin kundang. Di atas sound system dia. Gitu guys. Kalau El gimana El? Nah, iya. Wah gue jujur gue gak inget sih. Soalnya mungkin gue kan udah 20 tahun ya. 20 tahun tuh muda atau? Muda sih. Masih Muda muda sih, ya? kita kan beda setahun 2 tahun. Wadaw. Iya. Ada yang gak terima di sini, ada yang Bisa gak terima. dibikin games tuh, Kareski lahir tahun berapa? Puisi ya. Kareski, gue jadi ngomongnya pakai Kareski tuh. Reski lahir tahun berapa? Untung bukan Om Reski ya. Waduh. Siapa yang bisa tebak dapat coklat dari Dea. Yes, coklat. Wih coklat yang kemarin masih banyak ya. Banyak. Coklat, tapi aku gak dateng guys. Bercanda. Oke, gimana KKL? Jujur gue gak inget ya karena selama ya 20 tahun, belum 20 tahun sih gue masih 19 gitu. Masa selama, Masih 19. ya gak sih? Iya. Iya belum kan. Tahun ini. Gue November. Ya, intinya gue selama apa ya perjalanan hidup ini mungkin banyak apa ya pasang surutnya gitu. Cuman apa ya? Iya. Kak pakai mic dong kak. Biar semua pembicaraan Anda tuh kedengeran. Kirim, nggak ada. Oke, lanjut. Iya. Iya, gue juga 19. Iya, Iya. Gue 22 lagi. itu aja masih jauh. Oh no, oke lanjut. Ya gue kayak Cut dulu boleh gak? Kalian tuh ternyata masih jauh banget. Dia aja 22 sama gue masih jauh ya. ntar kita bikin kuis kali ya. Suruh Tahun ini 32. Nggak aku cut. Geraldi jangan di-cut. Geraldi masa depan jangan di-cut. Sama dia aja bedanya 10 tahun we. Gimana coba? Udahlah gue gak ada muncul lagi besok. Oke. Tapi gak kelihatan kayak umur 32 sih, masih Iya, seumuran masih kita. muda. Makasih. Mau minum apa? Mau minum apa besok? Starbucks lah minimal. Oh, Aduh, minimal maksimal ya. Minimal maksimal. Iya. Lanjut. Lanjut. Ya jadi gue sebenarnya nggak ingat spesifiknya gimana karena gue orangnya pelupa juga. Cuma mungkin Asik. ada beberapa yang nggak beberapa sih mungkin. Dulu gue ingat gue orangnya minderan gitu. Gue ngeliat kayak orang-orang di sekitar gue kok bisa lebih keren gitu. Dia bisa banyak hal gitu. Itu waktu gue kecil gitu. Terus makin kesini ternyata ada juga beberapa hal yang apa ya ngebikin gue kayak kok orang-orang bisa sih gue enggak gitu. Jadi gue ngerasa kayak kadang apa ya kok gue masih gini-gini aja gitu. Gue ngeliat kayak teman-teman gue kok bisa misalkan dia punya bisnis sendiri, dia bisa menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang keren menurut gue gitu. Kadang gue masih apa ya mikir kok dia bisa gitu. Jadi jatuhnya ke minder sih gitu. Jadi mungkin dari dulu sampai sekarang itu apa ya hal-hal yang mungkin gak gampang buat dihilangin cuman kadang gue bisa ngelupain juga gitu loh kadang. Makanya itu kayak mungkin pasang surutnya juga kadang ingat kadang lupa. Cuman kalau lagi ingat ya jadi apa ya cukup ngeganggu juga sih karena jadi kepikiran gitu ya. Cuman yang menguatkan gitu ya.
menguatkan gue hingga saat ini mungkin karena gue bersyukur gitu. Kadang gue ngerenung di jalan gitu kayak di tengah-tengah kesedihan gue kayak kok gue gini ya, kok orang-orang bisa lebih gitu. Yang bikin gue tetap semangat karena gue bersyukur. Gue bersyukur tuh kayak apa yang gue miliki saat ini itulah hal yang mungkin ya Tuhan izinkan gitu. Kalau mungkin gue belum bisa kayak orang-orang yang gue anggap keren, berarti mungkin ya porsi gue untuk saat ini segitu dari Tuhan. Terus dan yang gue rasakan dengan gue bersyukur itu ya gue merasa cukup gitu. Gue ngerasa kayak ya gue dicukupkan gitu. Kadang kita ngelihat ke atas terus gak ada habisnya kayak kok orang-orang bisa gini, gue enggak. Tapi ya dengan gue mensyukuri apa yang ada gitu, misalkan ya gue punya keluarga gitu, gue punya orang-orang sekitar gue yang sayang sama gue, menurut gue itu lebih dari cukup gitu loh. Karena orang yang mungkin punya sesuatu yang gue ngerasa, kok dia bisa, misalkan dia bisa magang di tempat yang keren banget gitu, gue ngerasa kayak kok dia keren. Cuman kalau kita lihat secara luas, ada hal-hal yang mungkin dia nggak bisa miliki juga, misalkan waktu. Dia bisa magang di tempat yang super keren gitu, cuman dia kekurangannya mungkin gak ada waktu buat bareng orang-orang yang dia sayang, bareng keluarga. Cuman kalau gue lihat ke diri gue bisa ya bertemu dengan orang-orang yang gue sayang gitu, orang-orang yang positif juga. Mungkin gue bisa datang ke gereja, gue bisa datang ke komunitas di kampus gitu. Jadi ya dengan bersyukur sih menurut gue kuncinya kita bisa mencintai diri kita sendiri gitu. Gitu sih. Mungkin gak mudah ya. Menerima diri kita sendiri gitu. Ya mungkin kita apa yang terjadi di diri kita ya mungkin ya itu yang Tuhan izinkan sejauh ini gitu. Dengan lebih kurangnya gitu. Gitu sih menurut gua. Nice. Bagus. Tapi kayaknya yang El rasain kayak gue juga ngerasain. Gue juga lagi rasain sekarang sih. Iya. Kalau Ger lagi ngerasainnya apa nih? Hah? Kasmaran, dia kasmaran. Oh, karena sekarang lagi kasmaran. Kalau gue sih juga pernah ngerasain karena gue kerjanya sekolahan itu kan pulangnya cepet ya. Yeah. Jadi tuh kadang ngerasa pengen kayak orang kantoran yang masih sore terus kayak masih ada kalungnya. Pakai lanyard gitu ya. Lanyardnya ya. Ada ininya terus pakai lanyard coach gitu ya. Reski jam 3 udah di rumah, bisa udah jam 4 kadang udah di rumah gitu. Tapi bersyukur bahwa itulah privilege-nya gitu ya. Maksudnya setiap orang punya ininya masing-masing sih ya. Kadang dilihat enak gitu orang kantoran, tapi ternyata mereka juga punya tekanannya sendiri, struggle-nya gitu. Guru juga ternyata ada enaknya, ada enggaknya gitu. Ya, kalau libur enak panjang. Gak enaknya ya tadi makanan dilempar di lantai. Dilempar di lantai kita pusing. Ada anak murid ngelempar makanan di lantai kita pusing. Tapi jujur sekarang gue juga lagi ngerasa yang kayak hidup gue tuh habis di tempat kerja asli guys. Gue gak nyindir lu sumpah ya, cuma contoh doang tadi. Waduh, gue cuma ceritain diri gue gitu. Sebenarnya tadi awalnya gak merasa tersindir, tiba-tiba dipukul gitu kan. Jadi kayak berasa, jadi gak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayak berasanya di rumah tuh jadi sebentar. Jadi terakhir aku baru pulang jam 3:30 pagi 2 hari berturut-turut di tempat kerja. Amazing. Jadi tuh yang kayak aduh iya ya, lama-kelamaan kayak waktu aku tuh habis semua di tempat kerja. Kayak sehari 24 jam gak cukup gitu. Iya, sehari 24 jam gak cukup. Kalau misalnya emang sehari bisa 27 jam itu juga puji Tuhan sih sebenarnya ya. Tapi emang cuman punya waktu 24 jam. Kadang juga jarang ketemu sama keluarga, jarang ketemu sama mami papi, dede-dede. Apalagi sekarang Abang Aldi udah tinggalnya udah bukan di rumah lagi ya. Jadi emang udah gak ketemu aja waktunya gitu. Tapi kayak bersyukurnya karena masih banyak orang yang butuh kerja. Masih banyak orang yang mau bisa bekerja, bisa dapat duit, dapat penghasilan. Kayak masa dengan gue kayak gitu gue kayak gak bersyukur sih gitu. Jadi kayak ya gitu deh. Dan gak tahu kenapa karena dapatnya temanya tentang ini kali ya, tentang love yourself. Jadi awalnya tuh gue kayak berasa berjalan sendiri dan gue tuh merasa kayak gue semakin jauh dengan Tuhan. Itu yang membuat gue jadi overthinking atau gimana. Jadi gue kayak merasa gue gak punya pegangan hidup gitu loh. Tapi pada akhirnya aku dikasih tahu lagu sama itu deh. Lagunya tuh dari Michael Bethany deh kalau gak salah. Itu lagunya kayak I wanna walk with you
and talk with you. Hear you speaking, feel you breathing, walk with you. Dan itu tuh bener-bener tertampar. Dalam ya? Iya, dalam. Dan pas itu dia tuh cerita kalau dia tuh di mobil dia nangis dengerin lagu itu. Terus tiba-tiba dia kepikiran gue kayaknya lu tuh lagi butuh lagu ini deh. Dan bener pas gue denger lagu itu kayak iya ya ternyata selama ini tuh gue udah berjalan jauh banget dari Tuhan. Gue jadi kayak berpikir gue gak punya siapa-siapa. Padahal tuh selama ini Tuhan tuh berada di dekat gue, dia tuh ngomong sama gue, berjalan sama gue, tapi tuh gue nggak sadar kalau sebenarnya tuh gue punya Tuhan dan gue merasa diri gue sendiri. Dan mungkin banyak dari teman-teman ngerasa kalau kenapa sih gue selama ini berjalan sendiri atau gimana-gimana. Sebenarnya tuh enggak guys, Tuhan tuh selalu bersama-sama dengan kalian. Tapi terkadang kitanya sendiri yang udah terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan kuliah kita, dengan apa semua yang ada gitulah di kehidupan kita. Sebenarnya tuh Tuhan ada bersama-sama dengan kalian, Tuhan berjalan-jalan bersama dengan kalian. Tuhan tuh berbicara langsung dengan kalian, tapi kitanya tuh suka nggak sadar kalau sebenarnya Tuhan tuh ada bersama-sama dengan kita gitu sih. Kadang kita melimit diri kita sendiri Iya, ya benar, dengan pikiran-pikiran kita, jadi itu sebenarnya membatasi kuasa Tuhan juga ya mau memberkati kita benar. tadinya ya. Nah dengan membatasi itu yang membuat kita merasa kita depresi. Iya. Kita itu, Yes. padahal sebenarnya lu cuma bisa datang ke kaki Tuhan, mungkin cari Tuhan, ya nggak sih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi ngalamin yang seperti kita utarakan di sini nih, macam-macam. Apalagi yang tadi udah di search sama Geraldeh di Google. Mungkin sebenarnya karena tadi kesibukan kalian udah terlalu Menumpuk. over ya. Sehingga itu membuat kalian tadi yang seperti dia bilang, ternyata dia tuh merasa sendiri karena dia udah mulai jauh dari sumbernya yang memberikan kehidupan, sumber sukacita Tuhan Yesus gitu ya Sumber Tuhan. ketenangannya udah jauh Iya. banget. Iya, mungkin itu yang jadi benar-benar. masalah anak-anak muda sekarang mungkin ya. Soalnya mami kita suka ngomong kayak gini, kakak abang kalau misalnya sebelum kerja, sebelum kuliah berdoa dulu karena cuman Tuhan yang bisa ada buat kalian. Mami itu nggak ada 100% buat kalian. Gitu. Gak ada 24 jam. Iya, karena Itu pasti weh. mami nggak ada 24 jam buat kalian, cuman Tuhan yang ada buat kalian. Tapi tuh kayak gue Baru sekarang-sekarang apaan ini sih, ya, gitu, ngerasa apaan ya. sih berdoa gue bisa ngejalanin ini semua sendiri. Kayak emang nih ada sombong-sombongnya aja manusia ini. Sebenarnya bener juga sih yang diomongin sama ya mami saya gitulah kayak bener Tuhan tuh emang yang bisa ada buat kita 24 jam, even kayak orang tua kita, pacar kita, adik-adik kita, keluarga kita tuh nggak bisa ada 24 jam buat kita. Mereka nggak tahu kita tuh kayak gimana atau gimana lah gitu. Jadi cuman Tuhan doang yang ada, yang tahu isi hati kalian, isi hati kita semua gitu guys. Baru berasa juga kan soalnya. Iya. Kita kan Baru baru berasa banget. kayak beranjak dewasa kan. Dan Takut kesibukan tambah lu dewasa sudah ya. mulai Iya. membuat jarak Iya. kelihatan banget gitu ya. Kalau dulu kan mungkin pas SMA ya kita ketemu mama Setiap sama hari bapak, ketemu. keluarga masih Iya. muda kan. Nah sekarang kita udah mulai jenggotan nih saya nih. Udah mulai banyak kesibukan. Iya sudah mulai banyak kesibukan dan sudah mulai berumur juga. Hei. Ya itu juga menjadi kayak apa ya salah satu apa ya kayak wah validasi emak gue bener juga ternyata yang dia omongin bener juga coy. Mereka gak bisa ada buat kita 24 jam tapi Tuhan tuh pasti ada buat kita. Jadi kayak Benar. oke. Gitu. Ayo kakak Rafael pasti mau ngomong sesuatu. Silakan. Ya tadi gue jadi hambanya. jangan dong. Jangan dong. Ya, tapi gue keingetan sesuatu hal dari yang tadi Kak dia udah sempet ngomong gitu tentang overthinking. Karena makin kesini kita apa ya dewasa itu pasti muncul namanya overthinking. Apalagi kita mulai sibuk kuliah, udah mulai sibuk kerja. Kita mulai overthinking sama pastinya masa depan kita ya. Karena kita mikir nih gue ke depan kayak gimana ya gitu. Ini kerjaan gue gimana. Banyak hal yang kita overthinkingin gitu. Dan ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu kita overthinking. Karena menurut gue ya perlu juga gitu. Kalau kita nggak mikirin berarti kan kita cuek. Iya. Tapi terkadang ya terlalu memikir apa ya, terlalu berpikir keras tuh sebenarnya nggak baik juga. Karena pas kita overthinking tuh kita mikirnya tuh yang jelek-jeleknya. Ya. Kita mikirin worst case-nya kayak, Ya, duh benar-benar. kalau gue nggak kayak gini, gue kayaknya gini-gini deh. Kita terlalu mikirin hal-hal buruk yang bakal terjadi dan nggak jarang karena kita terlalu terlalu sering berpikir negatif,
hal-hal negatif yang kita pikirin tuh terjadi. Itu yang terjadi ya. Karena itu apa ya, bentuk manifestasi ya otak kita gitu. Karena kita terlalu sering mikir, wah kayaknya kejadian beneran. Tapi mungkin kalau kita pakai overthinking dengan porsi yang pas mungkin ya, kita gunakan dengan pas, mungkin overthinking itu bisa apa ya, membangun kita sebenarnya ya. Bisa membuat kita jadi lebih bersyukur, lebih mencintai diri kita gitu ya. Gimana sih cara kita bisa mencapai apa yang kita takutin dengan apa ya, dengan hal positif gitu. Terus kalau menurut Google ini, Asik. Search by Google lagi ya guys. Kak Happy, don't judge me. ya orang yang mampu mencintai dirinya sendiri mengerti bahwa ia adalah ciptaan Tuhan yang berharga, unik dan dikasih oleh Tuhan. Terlebih karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosanya. Jadi kita nggak sembarangan atau menyanyiakan waktu kita gitu. Kadang kita melakukan apa yang udah disebutin tadi, kayak kita depresi, kita overthinking, kita mungkin apa ya, stres gitu. Banyaklah hal-hal yang sebenarnya itu nggak baik buat diri kita, tapi kita lakuin secara nggak sadar. Itu sebenarnya apa ya, membuat kita itu nggak bersyukur sama apa yang Tuhan udah kasih gitu. Tuhan maunya itu kita ya hidup sesuai dengan yang maunya Tuhan gitu. Gitu. Kalau misalkan kita nggak apa ya istilahnya, nggak respect sama diri kita sendiri, berarti kita nggak respect sama Tuhan yang ya udah ngasih kita kehidupan mungkin gitu ya. Benar banget. Tuhan tuh udah ya mengasihi kita lebih dulu ya, seperti yang udah disampaikan oleh Bapak Gembala Dr. Asik. Hatorangan Benar. Daniel Sihombing. Dia nggak suka disebut hatorangan ya. Wadaw. Daniel Ziombing aja. Pak Daniel Sihombing. Editor susah ngeditnya bos. Terus aja terus. Iya, Tuhan tuh terlebih dahulu mengasihi kita gitu, bukan karena apa ya, karena kehebatan kita gitu, kita mengasihi Tuhan gitu. Tapi ya memang Tuhan duluan gitu yang mengasihi kita dengan menebus dosa kita gitu. Dan ya gimana cara kita ngebalikinnya ya dengan kita mencintai diri kita sendiri gitu. Terus aku juga mau ngedisclaimer, mencintai diri sendiri itu beda sama egois ya. Benar. Kita mencintai diri kita itu berarti kita menghargai kekurangan yang kita punya, kita menghargai pemberian yang Tuhan kasih gitu, dan kita bersyukur gitu. Bukan berarti kita egois, kita harus mikirin diri sendiri, nggak memperdulikan orang sekitar, nggak kayak gitu. Ya, gue jadi ingat satu ayat juga nih, kalau misalnya ngomongin tentang bahwa kita ini berharga sebenarnya, bahwa ada satu ayat, gue lupa tapi di mana, tapi dulu itu ayat hafalan, jadi gue inget. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi dua ayat ini gue inget, satu lagi adalah Yeremia 29:11 yang udah pasti kita tahu bahwa rancangan-rancangan kita pasti penuh harapan, masa depan kita penuh harapan. Jadi teman-teman yang lagi ngalamin tadi depresi mungkin, anxiety, karena banyak hal, percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya, tadi dia udah bilang bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak jauh, kita yang menjauh. Ya nggak sih, karena kesibukan kita, karena depresi kita malah menjadi jauh sama Tuhan. Tapi kalau kalian tahu bahwa kalian tuh berharga sebenarnya, datang sama sumbernya gitu, yang bisa memberikan kelegaan, Tuhan Yesus, bahwa Dia akan memberikan kekuatan, berjalan bersama dengan kita gitu ya, bahwa kita ini berharga, dan itu membuat kita tahu bahwa tadi dari kekurangan kita, bukannya kita jadi minder atau jadi merasa tidak berharga, justru malah itu membuat kita bersyukur bahwa Tuhan tuh memberi, pasti setiap orang punya talenta 1, 3, 5 macam-macam kan ya, dan setiap kita tuh punya gitu, gali potensi kita, dan percaya prosesnya Tuhan tuh pasti membuat semuanya indah pada waktunya teman-teman, gitu kali ya. Kayak ini sih, kayak buat teman-teman semua, kayak I know prosesnya itu susah, prosesnya itu kadang ada up and down-nya, sama kayak minggu lalu aku ngomong hal yang sama, kayak proses itu susah dan pasti ada bangkit, ada jatuhnya. Ya dari proses itu teman-teman boleh istirahat sebentar, boleh untuk menangis. Kita tuh nggak ngelarang teman-teman buat nggak menangis atau nggak ngeluapin semuanya, tapi pada saat itu setelah teman-teman menangis, setelah teman-teman merasa down, tapi teman-teman tuh harus ingat, teman-teman tuh harus bangkit lagi, harus bisa bangkit dari yang sebelum-sebelumnya, dari semua rasa anxiety kalian, dari rasa depresinya kalian, atau dari semua rasa sedih kalian, karena nggak selalu kehidupan itu tuh selalu di situ-situ aja, pasti ada garis finishnya nanti. Benar. Dan
nggak mungkin kayak masa Tuhan kasih kalian masalah terus tuh nggak mungkin. Pasti kayak ada sesuatu yang indah nantinya gitu loh guys. Ya. Dan ya sebenarnya yang kita omongin sekarang ini juga menjadi pelajaran juga buat kita Iya, juga. benar. Iya. Self reminder ya. Iya, Betul. self reminder. Betul. Very good. Karena tanpa kita sadari kita semua adalah orang-orang yang depresi. Iya. Begitu. Tapi setiap pagi gue selalu kayak gini sih, kayak manifestasi tentang otak gue gitu, kayak manifestasi kayak hari ini aku mau positive vibes, hari ini aku mau berjalan dengan Tuhan, aku mau merasa hariku menyenangkan gitu, kayak walaupun cuman kata-kata kayak gitu doang, tapi biasanya tuh katanya dalam pikiran kecil kita atau dalam hati kecil kita tuh kita menangkap kata-kata itu dan Mengimani juga. Iya, Benar-benar. mengimani hal itu. Jadi kayak ya nggak apa-apa, handphonenya jatuhin aja. Ya nggak apa-apa teman-teman, kayak mulai dari hal itu aja, bangun tidur kayak mengucap syukur sama Tuhan, terus ngomong aku hari ini bisa, aku hari ini kok gue kayak serak gitu ya. Aku hari ini bisa, aku bisa mengendalikan diriku jadi lebih baik lagi. Terus come here positive vibes gitu. Tapi itu emang berasa sih, Berasa, maksudnya ya. kalau misalnya kita ngomongin itu di pagi hari itu kayak tertangkap gitu dalam diri kita, daripada kita harus ngeluh kayak Benar. aduh kenapa sih ini hari ini begini sampai nanti kita tidur lagi bakal kayak gitu lagi gitu loh guys. Iya gitu guys. Gue setuju sih sama kata Kadea yang tadi ngomong, kalau misalnya kalian merasa sedih nangis gitu loh, jangan pas sedih malah ketawa. Itu kayak wow. Nanti gila guys. Iya, cuman Iya. memang kalau lu lagi sedih dan lu nangis ya kan manusiawi, wajar. Cuman jangan berlarut-larut sih. Nah. Karena gue ngikutin Alkitab juga, ada waktu untuk bersedih, ada juga waktu untuk bersukacita. Jadi kayak semuanya tuh ada waktunya lah ya guys. Kalau misalnya Sobat Genster lagi sedih ya, ente semua mau nangis ya silahkan, gak ada yang... Tetap kuat. Iya, nggak ada yang larang ente yang larang semua kita mau nangis. Cuman jangan berlebihan, jangan sampai 1 bulan ente nangis, ter Jakarta banjir. Ini lagi musim hujan bukan karena orang pada nangis kan. Iya begitu guys. Iya, iya. Jadi buat sobat-sobat Genster, ayo semangat yuk kita menjalani hidup, kita Iya. tetap dekatkan diri sama Tuhan kita. Jadi everything it's okay, everything it's alright. It's okay to not to be okay gitu Iya. guys. Oh Korea banget ya, Iya. film Korea banget ya Enggak, boy. sebenarnya mau kasih tahu pakai bahasa Inggris aja biar kelihatan keren. Iya, Iya, kita lagi pakai belajar judul. biar lebih keren. Iya. Tapi pakai judul Korea, film Korea. Aduh, ceweknya cakep banget gitu. Ya, everything is will be okay guys. Jadi kayak tetap semangat semuanya, kayak semuanya pasti akan berlalu, semuanya pasti akan menghilang gitulah. Pokoknya ya kalian semangat aja. Kita semua pasti juga ngerasain hal itu dan kita juga pasti bergumul tentang hal itu juga. Kita juga sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi gitu loh guys. Tapi gue jadi kepikiran sesuatu deh. Kadang kalau kita ngomong mencintai diri sendiri, kadang orang-orang di sekitar kita itu kadang mengganggu gitu. Maksud dalam artian Iya. Nangkep. apa ya, gangguan yang Eksternal hadir dari itu luar ya hadir dari orang-orang sekitar kita gitu kadang. Mungkin dari keluarga atau dari teman-teman kampus gitu. Cuman kadang kita bertanya-tanya kenapa sih Tuhan izinkan gitu kita mengalami masalah-masalah ini gitu. Sampai terkadang kita menyalahkan diri kita sendiri. Kayak kenapa sih Tuhan izinin gue ngalamin hal ini, gue ketemu orang-orang yang nyebelin. Apakah karena gue kurang mengasihi Tuhan atau mungkin gue terlalu jahat gitu di mata Tuhan. Tapi ternyata ini yang gue dengar waktu itu pas khotbahnya Pak Dr. Daniel Sihombing. Beneran. Kenapa Tuhan izinkan gitu kita ketemu orang-orang yang nyebelin mungkin di kampus gitu. Menurut gue itu karena ya Tuhan izinkan, gitu. Ya Tuhan izinkan bukan karena tanpa alasan gitu. Pertama mungkin karena Tuhan tahu kita sanggup gitu. Tuhan yakin dengan kapasitas diri kita gitu. Kita diizinkan ketemu orang-orang yang nyebelin gitu. Atau mungkin dosen kita yang nyebelin gitu. Tapi menurut gue itu Tuhan yakin sama diri kita karena kita mampu. Terus yang kedua menurut gue Tuhan izinkan ya bukan karena Tuhan gabut. Tuhan iseng gitu kayak nih anak gue kasih masalah aja lah. Enggak, menurut gue Tuhan tuh enggak segabut itu gitu. Tuhan pengen ya memproses kita gitu. Mungkin gak enak kita harus ketemu dosen atau
teman-teman kampus atau keluarga yang nyebelin. Tapi ya mungkin kalau kita berbesar hati melihat, mungkin Tuhan pengen ngasih tahu sesuatu ke kita. Mungkin caranya gak enak, kita harus sedih dulu, harus nangis dulu, harus kesel dulu. Tapi kalau kita lihat, oh kayaknya Tuhan pengen ngelatih kesabaran gue deh. Maksudnya dalam artian mengajarkan gue supaya lebih sabar, lebih berbesar hati gitu, berpikir dingin ketika gue menghadapi masalah. Mungkin Tuhan ya pengen ngelatih kita gitu. Ya Tuhan, menurut gue Tuhan tuh senang sama yang namanya proses gitu. Tuhan nggak ada yang instan gitu. Kita pengen jadi orang sabar, tapi kita nggak pernah ketemu orang-orang yang nyebelin. Menurut gue itu bullshit sih, kayak gue penyabar tapi gue nggak ketemu orang yang nyebelin gitu. Kita baru bisa jadi orang sabar kalau kita udah berhasil ya menamatkan gamenya gitu. Istilahnya mungkin tuh game ya, ada level-level lah. Kita level 1 ketemu orang yang nyebelinnya so-so lah gitu, gampang. Nanti kalau kita udah sabar, kita ketemu lagi orang yang nyebelinnya tingkat sekian. Nanti kalau kita berhasil lewatin stage-nya, kita mungkin ketemu orang yang resenya tingkat dewa gitu. Tapi ya itu yang Tuhan izinkan gitu, supaya kita lebih lebih bersabar, lebih besar hati gitu. Sampai mungkin ya finishnya kita mungkin serupa dengan Tuhan gitu. Itu mungkin betul. Goals yang Tuhan mau, ya kita serupa dengan gambarnya Tuhan. Tapi emang ya itu harus kita lewatin. Kita nggak bisa melenceng. Tuhan, gue nggak mau ikutin proses lu yang nggak enak ini. Gue nggak mau, gue maunya yang happy aja, sukacita aja. Menurut gue tuh nggak bisa sih ya. Itu ya harus kita lewatin. Karena Tuhan sayang. Ya, benar. Tuhan tuh sayang sama kita. Cuman itulah cara Tuhan, kita harus ketemu orang-orang yang mungkin rese. Tapi kayaknya minggu lalu pendeta Dr. Daniel Sihombing ya, pokoknya dia ngomong soal lembah kekelaman gitu, lembah kekelaman. Dan pada saat itu domba-dombanya ada banyak dan gembalanya itu punya gada dan tongkat. Jadi kayak ada di ayatnya yang gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Maksudnya kita tuh gak dilepas sama Tuhan loh. Tuhan itu gembala itu sendiri yang bersama-sama dengan kita gitu. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kalian ngikutin ibadah dari kemarin tentang khotbahnya pendeta Daniel, sebenarnya itu udah ngasih tahu kita loh, itu udah ada clue-cluenya sebenarnya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir karena Tuhan itu adalah gembala itu sendiri yang punya gada dan tongkat yang walaupun terkadang Tuhan ngelatih kita kayak kita dipukul gitu atau gimana, tapi aku sih yakin banget kalau Tuhan tuh selalu ada bersama dengan kita. Maksudnya emang dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita gitu. Amen. Loh guys. Setuju banget sih. Kadang ya mungkin kalau kita ketemu orang-orang yang lagi sedih gitu, dia cerita. Jujur gue gak selalu merasa bisa helpful gitu. Mungkin gue cuma bisa dengerin dan gue gak banyak bantu gitu. Ya mungkin ya balik lagi ke orang yang ngalaminnya itu, dia mau pilih jalan yang mana gitu. Dia mau stres terus dengan apa yang dihadapin atau dia berusaha berdamai dengan diri masalah dia. Berdamainya tuh dalam artian ya dia berpikir dingin mungkin ya. Dia mungkin pertama bersyukur dulu. Emang gak gampang kita bersyukur sama masalah yang kita lewatin. Tapi ya percaya Tuhan ngizinin gue ketemu masalah ini ya bukan karena Tuhan iseng atau kebetulan, tapi gue yakin ada something yang bisa gue ambil dari masalah ini gitu. Karena ada di firman juga setiap permasalahan yang kita lewatin gak akan melebihi kekuatan kita benar. Gitu. Mungkin kita akan nangis, akan sedih, tapi kalau kita mau berbesar hati ngelihat kayaknya Tuhan ada maksud dan tujuan deh, gue harus ketemu orang-orang ini. Pasti kita bakal menang dari masalah itu gitu. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman yang lagi ngelewatin permasalahan, ketemu trouble atau guncangan-guncangan. Iya, gue gak akan bilang gue ngerti masa lalu karena ya masalah kita beda-beda. Journey-nya setiap orang beda. Benar. Orang punya bebannya masing-masing. Mungkin kadang kita ngelihat permasalahan lu segini doang, tapi ternyata menurut dia seberat itu. Tapi ya percaya ya Tuhan sayang sama lu gitu. Itu sih, Tuhan sayang sama lu. Kalau misalnya nih teman-teman Genster ada yang merasa sedih atau gimana, kayak kita berlima sama Kak Ella Kak Sela, kayak ada. feel kasih fotonya, ting, 1, 2, 3, ting,
kayak kita feel free banget kalau teman-teman mau curhat ke kita atau teman-teman mau cerita sama kita feel free banget, kita bakal dengerin cerita kalian. Kalau misalnya emang kalian cuma mau cerita aja nggak mau dikasih jawaban juga nggak apa-apa, kita dengerin. Jadi ya kita membuka fasilitas asik, fasilitas kayak membuka apa ya namanya ya. Kalau teman-teman butuh sesuatu yang butuh menceritakan sesuatu ke kita, ya kita terima gitu. Maksudnya kita apa ya, kita buka dengan lapang dada kalau teman-teman mau ini ya. Mungkin berarti mereka harus datang di ibadah Genster. Iya, Jenny. Betul. Karena di situ mereka bisa sekalian mungkin curhat yang tadi dibilang, mungkin mau cerita atau apapun gitu. Karena di situ di ibadah Regeneration kita ada di sana minggu ini. Oke, jadi buat sobat-sobat Genster yang masih pengen cerita-cerita, sharing-sharing nih tentang apa sih yang lagi dirasain akhir-akhir ini, kalian harus hadir di ibadah Genster kita di hari Minggu tanggal 19 Februari jam 2 siang. Hadirilah. Banjirilah. Penuhilah. Soalnya hari ini yang bawa sharing kita, asik. Di hari itu kita yang bawa sharing, kita yang bakal ngobrol langsung sama kalian guys. Jadi ya gak usah sungkan-sungkan lah buat ngobrol. Yang kali ini benar-benar anak muda parah. Ya, jadi paling kesimpulan kita pada tema hari ini, love yourself. Yang pertama, jangan judge dulu diri kita tuh kena penyakit mental teman-teman, ya enggak? Karena mungkin kayak tadi sebenarnya karena kita overload atau apa itu yang menyebabkan kita ngerasa kita mengalami masalah mental, padahal tapi mungkin sebetulnya tidak. Tapi buat teman-teman yang mungkin memang merasa itu masalah mental, percaya bahwa Tuhan itu ada teman-teman, kalian berharga, kalian tuh luar biasa. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa rendah diri, jangan merasa masalah ini terlalu berat. Cari sumbernya teman-teman, cari Tuhan Yesus. Dia akan memberi kelegaan buat setiap kita gitu ya. Tempat curhat, tempat berkeluh kesah, semuanya. Tadi yang seperti dibilang Kak Gerald, Kak Dea, bahwa mungkin orang-orang terdekat kita gak 24 jam di sekitar kita, tapi Tuhan itu 24 jam. Dan cintai diri kita gitu, karena Tuhan tuh memandang kita sangat berharga. Makanya dia rela mati di kayu salib, ya gak sih teman-teman? Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kalian harus tahu bahwa kalian tuh berharga teman-teman. Dan dari situ gali potensi kalian, bangkit bahwa Tuhan tuh selalu menyertai, dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Jadi tetap kuat teman-teman, pasti bisa melewati lembah-lembah kekelamaan. Amin. Oke, sekian dulu podcast kita untuk hari ini. Jadi teman-teman yang masih merasa sendiri, ayo ngobrol sama kita. Kita ada buat kalian semua. Yeah, everything it's okay ya guys. Yo, oke, gua Aldi. Gua Dey. Gua El. Gua Eki. Kami dari Genster, Generasi Stereo Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.